Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semua, pada sore hari ini kita dari UI Watch ya, akan membincangkan dan mendiskusikan di antara rekan-rekan saya semua ini, yaitu ada Bang Rijal, sudah selamat datang juga dari Bandung nih, ya, Bang Rijal Fadilah yang sudah mungkin tidak asing dalam kalangan dunia YouTube gitu ya. Kemudian Bang Ishak Rais, Dr. Ishak Rais, Ishak Rafiq. Demikian juga yang selama ini selalu katakanlah mengulik berbagai isu yang berhubungan dengan persoalan ekonomi, politik juga begitu ya, dan kaitannya dengan hak asasi manusia juga. Nah, kesempatan yang membahagiakan ini, sore ini kita akan mencoba untuk membahas terhadap satu hal yang sebetulnya ini sudah berlangsung hampir 4 tahun lalu, Bang. Itu sekitar 2020 ya, Desember. Sudah hampir 4 tahun lalu, di mana 2 hari yang lalu sekira Habib Rizik Syihab ya, kemudian bebas secara murni dari pengadilan. Jadi 4 hari yang lalu ya, hari Senin itu beliau langsung mengatakan bahwa persoalan KM50, di mana KM50 itu terjadi pembunuhan yang luar biasa, Bang. Pembunuhan yang luar biasa dari katakanlah laser-laser FPI, itu yang jadi korban adalah 6 orang. 6 orang, di mana 6 orang itu ya boleh kita katakan meninggal dengan sia-sia. Ya, karena dibunuh dengan cara yang sadis, kejam, dan tidak manusiawi begitu ya. Dan menurut kami itu sampai saat ini terus terang kasusnya tidak terungkap atau belum terungkap ya. Walaupun pernah ada sidang, Bang. Sidang itu kira-kira di tahun sekarang 2024 2022 ya lalu ya. Itu yang jadi terdakwa tuh hanya 2 orang. Itu pun juga diketok sampai di Mahkamah Agung, itu ujungnya dibebaskan. Jadi kalau menurut kami sampai sekarang peristiwa unlawful killing ya. Nah, seperti itu nggak terungkap atau belum terungkap. Oleh karenanya Habib Rizik tuh bersumpah, Bang. Iya, setelah bersumpah beliau mengatakan bahwa sampai kapanpun kami kejar, sampai dengan di akhirat katanya. Sampai di neraka pun juga saya kejar kasus ini. Nah, oleh karenanya kita membahas ke persoalan unlawful killing ini seperti apa dan bagaimana prospek penyelesaian hukumnya terhadap kasus ini, dan kita tetap berharap bahwa kasus ini akan bisa diusut kembali, Bang, isu tuntas ya, seperti itu. Nah, saya minta persepsi ataupun pendapat dari rekan-rekan saya semua ini, mungkin dari Bang Rijal Fadilah dulu ya, kira-kira seperti apa pendapat, atau Bang Ishak Rafiq dulu. Silakan Bang Rijal. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu saja mabruk ya, selamat ke IBHRS ya. Betul. Beliau telah bebas Iya. Dan makbul apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Amin. Setelah spiritnya dikabul oleh Allah, ya, Amin. dimudahkan. Amin. Gitu. Dan kita tentu mengapresiasi bahwa spiritnya itu luar biasa, sampai menyatakan perang gitu kan terhadap pelaku penganiayaan atau pembantaian terhadap 6 pengawal ARS tersebut. Ya, saya kira proses peradilan yang waktu itu dagelan, itu hanya main-main saja. Setuju, saya setuju. Dan tipu-tipu bagi masyarakat yang sebenarnya semua tahu bahwa itu bukan. Ya, seperti kamu aja ya. Gitu kan, karena ada pelaku lainnya. Kalau zaman dulu, Bang, disebut peradilan sesat. Peradilan sesat, ya. Betul. Itu Rechter Dwaling. Peradilan sesat. Sesat dan menyesatkan. Iya. Sesat dan menyesatkan. Solun muzilun. Ya, jadi sudah sesat, ya menyesatkan. Saya kira itu realita yang kita baca. Itu adalah tanggung jawab rezim. Makanya apa yang dikemukakan oleh Habib Rizik kemarin bukan hanya perang melawan para pelaku, iya, tapi betul. juga akan mengejar biang kerok. Iya. Ada bahasa biang kerok. Tuh. Ya, biang kerok itu pasti akan mengkerucut kepada
aktor intelektualnya, Iya. atau penentu kebijakan politik. Nah, Itu yang paling penting, Bang. Kenapa kita sebut dengan kebijakan politik? Karena ini pembunuhan politik. Politik, ya. Ini pembunuhan politik yang ditarget tokoh politik, Iya. gitu kan, yang kemudian berdampak kepada 6 orang yang dibantai tersebut. Vulgar sekali cara-cara, Sangat kalau kita vulgar. sebutkan cara-cara pembantaiannya lah gitu, Iya. vulgar. Dan mengingatkan kita pada zaman komunis, Bang. Betul, betul. Kejam. Itu sebenarnya masih kita bisa kualifikasi seperti yang sering disebut itu syuhada itu. Oh, iya betul, Ya syuhada. kan, itu syahid itu. 6 syuhada, ya. Karena mereka sedang mengawal untuk satu tugas pengajian, gitu kan, tugas-tugas dakwah yang akan dilakukan oleh keluarga dari Habib Rizik. Jadi syuhada betul, gitu Iya, kan. betul. Dan dalam Al-Quran, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jadi jangan kau bilang orang yang mati di jihad fisabilillah mati, tapi hidup. Ya. Hanya kau nggak tahu. Ya. Nah buktinya sampai sekarang masih hidup. Ya. Itu kasus ini nggak mati. Iya, walaupun udah 4 tahun yang lalu, Bang. Walaupun 4 tahun yang lalu, walaupun sudah ada pengadilan, walaupun sudah tersangka, tapi masih hidup ini. Membuktikan benar ayat Allah itu. Iya. Maka Habib Rizik menghidupkan kembali, Ya. gitu kan, kasus ini. Dan Betul. kita yang dahulu juga terlibat dalam proses di TP3, gitu kan, ikut serta. Saya kira akan membantu menghidupkan kembali kasus ini, Ya. untuk mengejar, seperti Iya. bahasa beliau, perang. Dan akan kita kejar sampai ke akhirat. Saya kira itu modal besar. Dan Iya. insya Allah itu kita sebagai bagian dari kaum muslimin yang juga prihatin atas kasus ini dan kekejaman rezim yang luar biasa serta dosa politik yang besar ini, ikut membantu mengejar dan terus menghidupkan dan untuk sampai mematikan lagi siapa yang bersalah. Karena perilaku unlawful killing gitu kan, atau crime against humanity, ini harus hukuman mati. Kalau ada yang lebih tinggi dari mati, harusnya lebih tinggi, tapi nggak ada gitu. Jadi ini adalah tantangan bagi kita, sekaligus semangat baru bagi kita. Yang mati ada 6 orang, Bang. Yang bunuh nggak ketahuan, yang bunuh siapa? Yang bunuhnya yang harusnya dengan hukum mati. Yang nggak ketahuan sampai sekarang. Yang matinya bal ahya, hidup. Mereka itu nikmat karena berjuang di jalan Allah, gugur, syuhada, surga. Tapi kita sekarang yang tanggung jawab atas peristiwa ini, apa membiarkan kezaliman, gitu kan? Atau kita membantu menegakkan keadilan? Saya kira ini tugas kita. Kalau yang meninggalnya sudah nikmat, syuhada, surga, tinggal kitanya sekarang. Ya mudah-mudahan ya, jadi melalui medium seperti ini ada spirit baru lah. Mari kita bantu, kita peduli, kita kejar juga pelaku dari pembantaian dan para bandit, gitu, mafia yang melakukan kejahatan luar biasa ini, Bang. Ya, ini kan, Bang, terhadap kasus-kasus seperti ini kan tidak lepas daripada pertama rezim ya. Yang kedua adalah penyidiknya kita ini, ya, penyidik kita dalam hal ini kepolisian. Atau kalau kira-kira dengan situasi seperti ini, seperti sekarang ini, apakah kita masih bisa berharap bahwa kasus ini akan bisa kita ungkap kembali? Rezim ini kan masih hidup 2 bulan lagi, 3 bulan, ya kan? Optimalisasi harus kita kejar sampai Oktober. Tapi kalau Oktober juga tidak berhasil dan sudah turun, kejar terus. Begitu, Pak. Jadi maksudnya, Pak Juju, sekarang adalah kita optimalisasi. Tapi kalau tidak, tadi kejar terus sampai akhirat. Begitu kalau bahasa. Jadi para pelaku itu siap-siap aja, siap-siap ya. Karena ini, Pak, ada gumpalannya. Kalau saya bisa sebut ini gumpalannya Sambo, gumpalannya Fadil Imran, gumpalannya Dudung, dan mungkin juga gumpalannya Bin. Dan mereka masih ada semua itu. Ada semua, dan akan berujung ke Jokowi. Gimana Mas Ishak, kira-kira ada perspektif dari sisi politiknya seperti apa ini menghadapi situasi ini? Wah, ini sudah cukup lengkap sebetulnya Rizal Fadila ini. Ngomong udah sampai kepada Bin, Sambo, Jokowi, sudah sampai ke situ. Tapi
ada sesuatu yang harus kita ingatkan, bahwa yang mati ini, 6 orang ini adalah rakyat Indonesia yang tidak salah apa-apa. Dia cuma mengantar Imam Habib Rizik menuju pengajian di pagi buta, dan dia dibunuh di tengah jalan dengan perencanaan yang luar biasa. Dan setelah pembunuhan itu, semua barang buktinya dihancurkan, dihilangkan, sampai rest area di kilometer 50,4 itu pun dihapus. Penghilangan barang bukti ini adalah kejahatan terhadap hukum, dan semua orang-orang yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia harus menuntut ini. Orang-orang ahli hukum Indonesia harus menuntut ini, karena ini adalah perusakan terhadap hukum. Hal yang sama juga sebetulnya harus dituntut matinya petugas KPPS yang sampai sekarang senyap, tidak diketahui secara misterius mati 700 lebih. Kita telah pernah, alumni UI pernah menghadap ke Bawaslu untuk minta autopsi, tapi sampai saat ini tidak dikerjakan autopsi itu. Padahal yang mati ini adalah orang yang sedang menjalankan tugas negara sebagai petugas KPPS. Dan itu terjadi di rejim yang sama ya? Di rejim yang sama, tahun 2019. Nah, kita sudah menuntut itu, dan ini adalah kasus-kasus yang diabaikan. Semua gerakan kampus, gerakan hak asasi manusia, gerakan keadilan harus menuntut kasus ini sampai ke pengadilan yang benar. Begitu menurut saya. Jangan sampai kasus yang seperti ini akan berulang lagi, dan setiap kita berhadapan dengan rejim, dengan penguasa, kita tidak bisa mendapatkan keadilan karena polisi dan semua aparat hukum bekerja sama dalam kejahatan ini. Dan ini kerjasama dalam kejahatan tidak boleh di negara Republik Indonesia. Iya. Begitu. Ya, kejahatan by the state ya, kalau kita sebut seperti itu, memang sudah, sedang, dan akan terjadi lagi kalau rakyat tidak melawannya. Kita ini sebagai kaum intelektual kalau tidak menyuarakan suatu kebenaran terus menerus, maka ini akan terulang lagi, Bang. Ya kan? Oleh karenanya wajar sekali Habib Rizik sebagai seorang tokoh muslim yang besar di Indonesia, dengan kejadian ini beliau bersumpah, kan tadi sudah dikatakan, tetap akan mengusut dan mengadili orang-orang itu yang sekarang ini berkeliaran dengan bebasnya. Walaupun secara hukum, bukti-bukti hukum banyak dilenyapkan, ya, banyak yang dihilangkan, ya, tapi itu tidak akan menghilangkan keadilan itu sendiri. Begitu, Bang, kira-kira, Bang. Jadi masih tetap optimis, Bang. Iya, Bang Rijal. harus optimis kita. Ini tugas pemerintah sekarang masih punya waktu sampai 20 Oktober, Mas. Ada waktu untuk membuat kasus ini clear, dan sampai ke pengadilan dengan tuntutan keadilan. Jangan sampai mereka meninggalkan jangan kesan sampai kotor, meninggalkan aib ini sampai kepada presiden berikut. Kalau tidak diselesaikan oleh rejim ini, oleh Jokowi dan rejimnya dan kabinetnya, maka kabinet baru, presiden baru bertugas di awal pemerintahannya dalam 100 hari pertama mengkelirkan kasus ini. Baru bisa berjalan pemerintahan ini dengan baik, dengan mendapat legitimasi dari rakyat. Tambahan sedikit, jadi ini betul disampaikan Bang Ishak tadi. Ini husnul khotimah atau su'ul khotimah rezim ini. Saya menduganya sih tetap su'ul khotimah, gitu ya, bakal akhir yang jelek. Tapi rakyat tentu saja tetap berbuat. Satu. Yang kedua adalah bahwa ini harus kita dorong juga peradilan internasionalnya. Kan kemarin sudah ada pengaduan, bahkan sudah ada berbagai LSM, ormas sudah mengadukan secara internasional kepada lembaga internasional. Saya kira tinggal pembaruan spirit, Pak, dengan adanya semangat Habib Rizik itu kita perbaharui lagi. Jadi ya, Bang Rijal ini juga salah satu tokoh yang tim ya, yang menuliskan buku tentang buku putih itu, buku putih, insya Allah.
Nah, jadi ke International Court of Justice ya, International ICC ya, Ya, kemudian ICC. International Criminal Court. Yes. Saya kira dua lembaga ini berwenang untuk memproses perbuatan yang disebut tadi crime against humanity. Karena ini pelanggaran HAM berat, Pak. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Oleh karena itu kita dorong kembali sekarang, gitu kan, peradilan internasional untuk bergerak, gitu kan. Kita refresh lagi ya. Kita refresh lagi karena ini adalah momentumnya. Ya, Bang itu Ishak, ya. benar sekali Bang Rizal. Karena ini yang mati ditembak ini, ya dengan cara yang mengerikan seperti itu, sebuah perang ya. Iya, keji perang, sekali. Ya, sangat keji. Dan ini yang mati ditembak ini rakyat Indonesia, rakyat kecil yang tidak punya jabatan apa-apa dan tidak pernah minta fasilitas apapun kepada negara. Ya. Yang begini yang dibunuh. Dan petugas KPPS 700 lebih. Iya. Itu juga petugas negara tidak minta apa-apa. Ya. Dia mengerjakan dengan baik sampai tengah malam dia mengerjakan hitung-hitungannya, kemudian dia mati, diracun atau diapain. Kita tidak tahu, ini masih misterius karena otopsinya tidak jalan. Dua kasus ini tidak boleh dibiarkan kalau ingin Indonesia menjadi negara besar, menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ya. Ya, demikian saudara-saudara bincang-bincang kami tentang unlawful killing, boleh kita kata seperti itu. Ya, pembunuhan yang tidak beradab, pembunuhan yang tidak manusiawi, rakyat tanpa kesalahan apapun, mereka dibunuh sedemikian keji ya oleh mereka yang menampakkan diri aparat, katanya begitu. Nah, ini tetap kita komitmen, kita dorong bahwa proses hukum dan keadilan ini harus tetap berjalan pasca Habib Rizik Syihab bebas seperti itu. Demikian bincang-bincang kita, sampai jumpa pada topik yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Racikan Berita